anak berkesulitan belajar, kegiatan belajar 3, intervensi anak berkesulitan belajar, bagian B, intervensi terhadap anak berkesulitan menulis. Dalam uraian ini akan dibahas tentang intervensi bagi anak yang mengalami kesulitan belajar menulis, khususnya menulis dengan tangan atau menulis permulaan, mengeja, dan menulis ekspresif. Adapun pembahasannya meliputi tipe-tipe kesulitan menulis, asesmen, diagnostis, dan remediasi. Yang pertama adalah tipe-tipe kesulitan menulis. Ada berbagai tipe atau bentuk kesulitan menulis, di antaranya sebagai berikut. Kesalahan dalam menuliskan bentuk huruf. B. Ukuran huruf yang tidak normal seperti kekecilan dan sebaliknya. C. Ukuran huruf tidak proporsional atau tidak sesuai dengan besarnya kolom. Bagian D. Bentuk huruf yang tidak menentu, misalnya terbalik seperti terlihat dalam cermin. E. Ialah menulis tidak lancar, tersendat-sendat atau terlalu lambat. Bagian F itu kesalahan dalam menuliskan angka, misalnya seperti 5, angka 3, angka 6 seperti angka 0, atau 9 seperti angka 4, atau angka 7 seperti angka 9. Selanjutnya itu adalah tulisan terlalu miring. Yang bagian H itu adalah kesulitan menentukan besarnya jarak per huruf. Bagian I ialah tulisan berantakan. Bagian J, ketidakmampuan untuk menulis tepat pada garis horizontal. Bagian K, pensil terlalu ditekan atau kurang sekali menekan. Bagian terakhir itu adalah tulisan terlihat kotor. Selanjutnya bagian kedua. Yang kedua adalah kesulitan dalam menulis. Asesmen terhadap kesulitan menulis itu dapat dilakukan dengan menggunakan asesmen formal dan informal. Bagian A adalah asesmen formal. Salah satu asesmen formal yang dipergunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar adalah diagnosis inventory atau keterampilan dasar sekolah, atau juga yang disebut dengan Basic School Skill Inventory Diagnosis yang dikemukakan oleh Hamill dan Lake pada tahun 1983. Asesmen ini disusun untuk anak usia 4-7,5 tahun. Yang B adalah asesmen informal. Seorang guru dapat memperoleh informasi diagnosis kesulitan menulis secara informal melalui observasi dan menganalisis tulisan siswa. Bagian pertama adalah observasi. Jadi observasi itu bisa dilakukan pada saat anak menulis. Kegiatannya adalah guru mencatat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. A. Apakah anak memegang pensil sudah benar, nyaman, dan tidak kaku? Selanjutnya bagian kedua ialah mengelola kesalahan dalam menulis. Pada kegiatan ini, guru dapat memperoleh informasi tambahan dengan cara menganalisis contoh tulisan siswa untuk berbagai pola-pola kesalahan sebagai berikut. Misalnya, bentuk huruf. Apakah hurufnya tidak terbaca atau bentuknya sangat jelek? Bagian ketiga adalah diagnosis dan remediasi. Pembahasan mengenai diagnostik dan remediasi kesulitan menulis itu mencakup menulis dengan tangan atau yang disebut dengan handwriting, mengeja, dan menulis ekspresif atau expressive writing. Bagian A itu menulis dengan tangan atau handwriting.
Menulis dengan tangan itu menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan menulis huruf yang dilakukan siswa berkesulitan belajar dan kemungkinan penyebabnya, serta bagaimana cara untuk meremedi atau memberikan bantuan untuk mengalami kesulitan tersebut. Bagian B adalah mengeja. Teknik mengeja itu adalah teknik untuk mengajarkan mengeja pada anak berkesulitan belajar. Antara lain adalah teknik modeling atau teknik imitasi. Bagian terakhir adalah menulis ekspresif atau expressive writing. Menulis ekspresif adalah mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui tulisan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari KB3 bagian B. Wassalamualaikum.